Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau perlindungannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Balad. Kemarin minggu yang lalu sudah saya bacakan ayat yang 11 sampai ke 14. Di situ pada ayat yang ke-11 dikatakan falak tahamal aqobah. Di sini dikatakan tetapi tidak ditempuhnya jalan mendaki yang sukar. Katis falak tahamal aqobah itu ada huruf lamnya, tetapi bukan lam nafi tapi lam taukid, yang artinya adalah apa? Maka sesungguhnya manusia itu akan menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Berarti setiap manusia itu pasti akan mendapatkan suatu cobaan, akan mendapatkan suatu jalan yang tidaklah mudah. Sehingga apa yang dikatakan dengan aqobah, mendaki lagi sukar, itu adalah apa? Tingkatan yang terdiri dari 70 tingkatan di dalam neraka jahanam. Neraka itu ada tingkatannya, begitu pula surga. Sehingga dengan ayat yang ke-12 dikatakan wa ma adraka mal aqobah, tahukah engkau apakah jalan yang mendaki yang sukar itu? Dilihatnya di muka ada kesukaran, sebab itu dijauhinya dia takut dan cemas melihat kesukaran tersebut. Padahal jalan kepada kebajikan walaupun ada kesukarannya, namun bila ditempuh selamatlah jiwa sendiri dan selamatlah masyarakat dan akan mendapatkan ridha Allah. Kita mau sampai ke surga itu adalah tidaklah mudah. Pasti ada suatu kesukaran, mulai dari kita hidup di dunia, kemudian kita itu hidup atau menjalani namanya yaitu alam kubur, kemudian yang selanjutnya yaitu di padang mahsyar, kemudian di yaumul misyan, kemudian siratal mustaqim, dan disitulah kita akan mendapatkan suatu surga. Itu tidaklah mudah untuk kita dapatkan. Karena apa? Jalan tersebut untuk kita itu dapat mendapatkannya, yaitu yang pertama fakku raqobah. Karena pada saat itu, pada masanya Nabi Muhammad itu masih banyak namanya perbudakan. Sedangkan untuk melepaskan seorang budak itu bukanlah mudah.
kita harus menebusnya, yang dikatakan yaitu apa, rokobatin, yang artinya adalah kuduk atau lehernya. Berarti manusia tersebut itu dalam keadaan tidaklah merdeka, terbelenggu dia atas kebebasan dirinya, di bawah kekuasaan tuannya. Sehingga apa, kita itu harus namanya membebaskan budak. Kita misalkan menjalankan suatu kemaksiatan atau yang tidak dituntunkan oleh Allah Ta'ala, kita taubatnya salah satunya adalah pembebasan budak. Itu berarti apa? Karena sulit, karena mungkin membebaskan budak itu sampai dengan 100 dinar atau sekitar 425 gram emas. Kalau sekarang itu satu gram emasnya itu 1 juta, berarti kurang lebih 425 juta. Itu kita itu harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Apakah kita itu semudah mengeluarkannya? Makanya apa? Kalau kita itu ingin mendapatkan surga dengan jalan untuk mendapatkan surga itu tidaklah mudah, sangatlah sulit. Karena apa? Menurut Ibnu Absah dikatakan, jika kita itu memerdekakan budak yang muslim akan menjadi penebus kita di neraka. Ibnu Absah itu mengatakan, bila mana kita itu memerdekakan budak itu seorang muslim, dia itu menjadi penebus kita itu di neraka kelak. Makanya apa? Itu sangatlah menjadi cara kita untuk mendapatkan surga. Walaupun sekarang memang budak itu sudah enggak ada. Itu hanya untuk orang-orang Quraisy terdahulu, yang mereka itu sukanya berfoya-foya. Kemudian yang selanjutnya yaitu au it'amun fi yaumin di masghobah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Di sini pada ayat yang ke-14 dikatakan atau memberi makan pada hari kelaparan, memberi orang makan atau kita itu membagi-bagikan terutama bahan makanan pokok pada saat kita itu dalam musim paceklik, itu adalah pahalanya lebih besar daripada pada musim-musim yang biasa. Ada wabah, ada musibah. Misalkan kita itu kemarin itu adalah adanya COVID-19, orang itu pada di PHK atau dirumahkan. Kemudian kita itu mau mengeluarkan harta kita untuk memberikan beberapa makanan kepada orang yang membutuhkan, itu kita itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, sangatlah besar. Kalau ada orang kaya atau kita sebagai manusia yang mempunyai harta kemudian mampu berbuat begini, memanglah dia telah melalui jalan yang mendaki yang sukar tersebut. Mendaki yang sukar, sebab tidak akan ada balasan dari orang-orang lapar yang ditolongnya itu, kecuali apa? Ucapan terima kasih. Mungkin kalau kita itu mengasihkan kepada orang lain, kemudian dia itu dalam keadaan orang yang biasa saja, misalkan tetangga kita kekurangan, kemudian hari ini kita memberikan,
Mungkin di suatu hari dia itu mendapatkan suatu kelebihan, mungkin orang tersebut akan membalasnya. Kita memberikan makan satu piring nasi dengan lauknya pada saat mereka itu tidak punya uang untuk makan. Suatu saat mereka itu punya uang, mungkin mereka itu akan mengirimkan kita mungkin hanya satu mangkok kolok misalkan. Itu berarti apa? Ada namanya timbal balik di suatu saat. Akan tetapi kalau misalkan dalam keadaan wabah atau pada hari kelaparan tersebut, orang itu yang tidak mempunyai harta, semua itu hanya mereka itu menggantungkan dari pemberian orang lain, itu pahalanya itu lebih besar. Makanya apa? Kita salah satunya untuk kita itu bisa masuk surga, yaitu memberikan makan kepada orang yang masih kelaparan pada hari kelaparan. Kemudian di sini juga dikatakan mereka memberi makanan dalam keadaan dia pun sangat memerlukannya kepada orang miskin dan anak yatim dan orang yang tengah tertawan. Kami beri makan kamu lain tidak hanyalah karena mengharapkan wajah Allah semata-mata. Nggak ada namanya ingin kita itu mendapatkan imbalan atau pemberian dari orang tersebut, melainkan hanya balasan mereka itu hanya ucapan terima kasih saja. Kemudian pada ayat ke-15 dikatakan yatimang dza makrobah. Yang diberi makan itu ialah anak yatim yang ada hubungan kerabat. Anak yatim yang ada hubungan kerabat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan anak yatim yang pantas ditolong itu, disebutkan bahwa yang paling utama ditolong ialah anak yatim yang ada hubungan kerabat, ada hubungan kekeluargaan. Tapi sekarang itu malahan apa? Kalau kita itu punya keluarga, kemudian mereka itu meninggal, misalkan yang ditinggal harta, kita berbondong-bondong ingin menerima bagiannya. Akan tetapi bila mana kita itu punya keluarga, kemudian mereka itu tidak punya namanya harta, hartanya itu bukan materi, tapi hartanya itu adalah anak, maka kita berbondong-bondong mengundurkan diri. Bahkan apa? Mungkin kita itu akan menutup mata kita. Itu adalah kalau kita itu memberikan makan, kita itu mengasuh anak yatim yang ada hubungan kerabat, itu adalah salah satunya biar kita itu masuk surga. Sedekah yang paling baik. Karena apa? As-shadaqu burhan, sedekah itu adalah cahaya yang panas. Cahaya yang panas itu berarti apa? Untuk kita keluarkan itu sangatlah sulit. Ada namanya rasa eman-eman, ada namanya untuk memikirkan, kalau saya itu mengasuh anak dari keluarga saya, atau dari kakak saya, atau dari adik saya yang sudah meninggal, bagaimana anak saya sendiri?
bagaimana keluarga saya sendiri. Itu adalah sulit sekali. Bersedekah atau kita itu memberikan santunan kepada anak yatim yang masih ada kerabat. Karena apa? Dalam suatu hadis dikatakan as-sodaqatu alal miskin sodaqatu wa ala di rohimi ihnatani sodaqotun wasilatun. Bila mana kita itu bersedekah kepada orang lain, orang yang miskin tetapi nggak ada hubungan kerabat, pahalanya itu hanya satu saja, yaitu pahala sedekah saja. Akan tetapi bila mana kita itu bersedekah membantu keluarga kita, orang yang miskin tetapi ada hubungan kerabat, pahalanya itu dua, yaitu sodaqotun wasilatun, yaitu pahalanya adalah sedekah dan menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Oh, mungkin kita di Batang menjadi orang sukses, menjadi orang yang berkecukupan. Kemungkinan kita mempunyai saudara misalkan di Kembang Langit. Mungkin kita itu nggak bisa ke sana setiap hari, tidak bisa menengok, tidak bisa berjumpa. Akan tetapi kita tahu mereka kesusahan. Akan tetapi kita tahu mereka ditinggalkan suaminya, tapi tidak ditinggali harta. Akan tetapi ditinggali adalah anak-anaknya. Kemudian mungkin kita setiap bulannya mentransferi uang 1 juta atau 500.000 untuk menolong mereka. Berarti apa? Walaupun kita itu tidak berjumpa dengan mereka, kita itu sudah diberi pahala itu dua. Yang pertama adalah pahala sedekah, kemudian yang kedua adalah pahala menyambung silaturahmi. Taruhlah anak perempuan kita sendiri, mungkin yang telah bersuami dan telah beranak, tiba-tiba suaminya itu meninggal dunia, atau menantu kita itu meninggal dunia. Misalkan suaminya itu meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta yang banyak, sehingga kita itu hanya sebatas mengasuh atau mengawasi. Tapi bagaimana kalau misalkan anak perempuan kita ditinggal suaminya tapi tidak ditinggali harta, ditinggali anaknya, dia itu dalam keadaan miskin, kemana anaknya akan pulang? Siapa yang akan memikul bebannya? Maka apa? Itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita punya adik atau kakak laki-laki, dia itu menikah, kemudian apa? Dia itu meninggal dunia, kemudian meninggalkan istrinya, kemudian meninggalkan 2 orang anak yang tadinya tanggung jawab suaminya atau kakak atau adik kita laki-laki. Setelah dia meninggal, tanggung jawabnya ada pada kita, terutama keluarga pihak laki-laki.
Jangan malahan kita itu tidak melihat gaya-gaya orang ngerti. Itu sangatlah sulit, Pak, untuk kita itu mengasuh, memberikan sedekah. Padahal oleh Allah Ta'ala itu sudah diberi pahala 2, kemudian jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Kemudian yang selanjutnya, au miskinang da matsrobah, atau orang miskin yang tertanah. Tertanah di sini adalah pada matrobah, itu adalah sangatlah fakir. Orang miskin yang terlempar di jalanan atau yang disebut dengan gelandangan, tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai sesuatu yang menghindarinya dari menempel di tanah. Kan ada toh sekarang kita punya keluarga, dia punya kakak atau adik kaya raya, tetapi dia itu nggak punya rumah. Itu banyak sekali. Itu dosa besar loh, sampai kalau kita itu menutup mata. Kasare ngomong itu micek, ora weruh gaya-gayane, padahal itu adalah keluarga kita. Itu banyak sekali di dunia ini. Saya itu pernah berjumpa seorang perempuan, kemudian dia itu memakai becak yang depannya ada wadahnya itu buat dorong. Dia bawa anaknya, anak pertamanya itu umur 7 tahun, anak keduanya itu umur 4 tahun. Dia ditinggal suaminya. Pada saat suaminya itu masih hidup, dia rumahnya kontrak saja, karena suaminya itu sudah meninggal dunia. Dia tidak bisa kontrak dan dia hidup menggelandang dengan anaknya. Kita pikirkan, hanya di becak yang kecil ada anak kecil juga 2 dengan seorang ibu, dan dia mengatakan, saya itu punya adik yang sangat kaya raya, dan dia mengasih alamatnya. Cerita dengan saya, alamatnya itu dikasih. Kalau saya itu orangnya itu ingin tahu apa benar yang diceritakan. Ternyata saya lewat di alamat tersebut dan namanya sama, orangnya itu sesuai dengan ceritanya dia, memang adiknya itu kaya raya. Sampai kakaknya itu menggelandang seperti itu. Padahal itu adalah sesuatu yang sukar. Kita sebagai manusia itu untuk melakukannya itu adalah sesuatu yang sukar. Akan tetapi sesuatu yang sukar itu akan membuat jalan kita itu di akhirat itu akan menjadi halus, akan menjadi mudah. Itu makanya Allah itu mengatakan au miskinang da matrobah, yaitu salah satunya dari jalan yang mendaki dengan kesukaran itu adalah orang miskin yang telah tertanah atau sangatlah fakir. Makanya para ulama itu mengatakan as-shadaqatu burhan, sedekah itu bercahaya, pahalanya banyak, tapi panas.
Panas itu berarti apa? Kalau kita itu dalam keadaan panas itu kita itu haus. Begitu pula kita punya harta, kita haus dengan harta, tetapi apa? Kita tidak mau mengeluarkan hak-haknya dari orang lain, baik itu dengan zakat, baik itu dengan infak maupun sedekah. Itu perlu kita renungkan. Itu perlu kita renungkan. Karena apa? Sesungguhnya kekayaan itu akan berkurang bukan lantaran seperti itu, tetapi apa? Kekayaan itu akan berkurang karena cara kita dalam memakainya. Kalau kita itu sebagai manusia, kemudian melihatnya itu dari kasat mata, kemudian kita itu misalkan orang-orang Quraisy itu mengatakan, hei orang-orang Quraisy, masuklah Islam. Kemudian apa? Kamu itu dihadapkan, yaitu surga, antara surga dan neraka. Tinggal kamu pilih. Kalau kamu itu melihat surga, itu kamu melihat jalannya sangatlah sukar. Tapi kalau kamu itu melihat neraka, jalannya sangatlah halus, sangatlah enak. Akan tetapi apa? Dalam kesukaran itu akan mempermudah kita. Kalau kita itu memberikan membebaskan budak, hilang saja. Abu Bakar membebaskan Bilal kalau nggak salah dari Abu Sofyan. Kemudian apa? Abu Bakar itu kurang dalam ceritanya itu apa? Menebus Bilal itu bukan 100 dinar tapi 500 dinar. Menebus, sedangkan 100 dinar saja 425 juta, dikalikan 5 berarti kurang lebih 2,6 M. Sudah nebus, diberikan kepada Abu Sufyan, kemudian Bilal itu terlepas dari dari budaknya, dia menjadi orang yang merdeka, kan hilang saja itu uangnya Abu Bakar. Akan tetapi apa? Kita kalau melihatnya mengertinya seperti itu, berarti kita melihatnya dengan kasat mata. Oh iya, hartaku kurang. Tetapi apa? Kalau kita itu melihatnya dengan iman, harta kita itu akan bertambah. Karena apa? Itu yang akan kita bawa nanti setelah kita itu mati atau meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian adalah dia termasuk orang-orang yang beriman dan pesan memesan dengan kesabaran dan pesan memesan dengan kasih-kasihan atau kasih sayang. Di sini Pak Hamka mengatakan kemudian artinya samping amalan yang lahir kelihatannya adalah dia termasuk orang-orang yang beriman, bukan hanya semata-mata karena mencari pujian orang atau karena riya. Karena kalau hanya mencari pujian dan riya, dia akan terhenti di tengah jalan. Berarti apa? Kemudian adalah dia termasuk orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman itu bila mana mereka itu melakukan suatu amal soleh yang lahir kelihatannya, tetapi dia itu tidak mencari pujian karena mereka itu riya, karena mereka itu hanya mencari ridha Allah saja, maka mereka itu adalah orang yang suci. Orang yang suci. Sehingga di sini juga dikatakan
seorang yang mukmin hatinya dan yang mengharapkan pahala amalannya itu hanya karena Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau hati kita itu sudah tingkatannya mukmin, bukan muslim. Kalau mungkin hati kita itu masih tingkatannya muslim, itu mungkin tak sengaja terbesit dalam pikiran kita, kok wong kuwi kok muji ya, kita itu bombong hatinya. Misalkan kita itu tidak dipuji orang tersebut, kita itu jadi cemberut, jadi lemes. Sehingga apa? Dengan hal tersebut, orang yang mempunyai hati dan hatinya itu tingkatannya adalah seorang mukmin, maka kalau kita itu beramal soleh, kita itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala saja. Tidak kita itu menanti suatu pujian dari orang lain. Kemudian dikatakan watawasau bisobri watawasau bil marhamah. Kita itu memberikan suatu pesan dengan kesabaran, berpesan, memberikan nasihat. Untuk apa? Dalam hidup ini adalah dengan kesabaran. Karena apa? Hidup ini itu adalah penuh dengan cobaan. Mungkin dalam situasi yang paceklik, kita berdagang, mungkin kita itu tidak mendapatkan keuntungan, mungkin keuntungannya mepet, mungkin hanya yang kembali itu hanyalah modal saja. Kemudian mungkin kita itu dalam keadaan miskin, kok uripku kok koyong ini terus ora ono perubahan. Mungkin kita itu dalam keadaan kelaparan. Kan ada toh di dunia ini orang tuanya itu hanya makan sekali atau 2 kali demi anaknya. Karena apa? Mungkin kalau orang tuanya itu makan 3 kali dan anaknya itu makan 3 kali, mungkin uangnya nggak akan nyanda. Itu berarti apa? Termasuk dalam keadaan kelaparan. Pagi-pagi ada seorang laki-laki kemudian mengayuh becak. Kemudian dia itu setelah mengangkut penumpangnya dan menurunkan di pasar, mungkin dia itu lelah. Kemudian temannya itu mengatakan, sana kamu makan. Akan tetapi laki-laki itu hanya senyum saja. Setelah itu dia pergi, hanya beli bolang-baling saja, yang 1.500 dapat 2. Kemudian dia itu makan, dan hanya dengan minum teh yang dibawakan oleh istrinya. Kemudian dia makan. Kemudian temannya mengatakan, kenapa kamu nggak makan nasi? Kalau saya makan nasi, nanti anak istri saya makan apa? Itu kalau kita itu di pasar, nenggon pangkalan becak, kita parkir di situ, pasti ada suara-suara seperti itu, Pak. Itu kita itu harus sabar, memberikan nasihat yang sabar. Kemudian watawasau bil marhamah, yaitu memberikan suatu kasih sayang. Misalkan kita itu mendengarkan orang seperti itu,
Kemudian kalau kita itu bisa memberikan uang, ya kita berikan uang. Kalau kita bisa, oh iya, saya nggak bisa memberikan uang. Kemudian di situ itu ada warung makan, mungkin kita itu memberikan nasi dengan lauknya, nasi rames 3.000, yang mungkin untuk dapatnya nasi megonong saja, kemudian tempe 1, kemudian kita itu dengan teh anget yang 1 plastik. Berarti apa? Kita itu memberikan kasih sayang kepada orang tersebut, orang yang kesusahan. Kemudian apa? Ulaika ashabul maimanah, orang begitulah orang yang tergolong dalam golonganku sebelah kanan. Berarti apa? Orang yang mau memberikan nasihat kesabaran, pesan memesan dengan kasih sayang, kemudian mereka itu mau memberikan sedekah untuk orang yang kelaparan, untuk orang yatim, untuk orang miskin yang terutama dalam keluarganya, maka mereka itu oleh Allah Ta'ala dimasukkan dalam golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah, dan orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Kemudian Allah itu mengatakan alaihim narun muqsadah. Seandainya kita itu memilih menjadi golongan kiri, maka untuk merekalah adalah neraka yang dikunci rapat. Untuk mereka itu adalah neraka yang dikunci rapat. Ada hak itu mengatakan neraka itu dikelilingi dengan tembok yang sangat tinggi, nggak bisa orang itu meluncat. Ada juga yang mengatakan bahwa tertutup rapat sehingga mereka itu tidak bisa melihat cahaya. Akan tetapi para ulama mengatakan Allah itu menyuruh malaikat Zabaniyah. Kemudian malaikat Zabaniyah itu disuruh oleh Allah mengumpulkan orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat oleh Allah. Kemudian mereka itu setelah dikumpulkan, mereka itu yang sewenang-wenang di dunia, kemudian mereka itu jahat, dikumpulkan semua oleh malaikat Zabaniyah, itu kakinya dirantai dengan besi dari neraka. Setelah dirantai oleh malaikat Zabaniyah, kemudian diuncalke ke dalam neraka yang paling bawah, yang disebut dengan neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam itu kakinya tidak dapat memijak, ora iso nempel, karena bawahnya itu adalah api yang sangat panas. Panasnya itu ada yang mengatakan 1000 kalinya api di dunia, ada yang mengatakan 2000 kalinya api di dunia. Kemudian mata kita nggak bisa menutup, berarti kita itu nggak akan bisa tidur. Setelah itu kita itu tidak dapat menikmati kesegaran minuman, karena minumannya akan diberikan oleh Allah Ta'ala dari darah dan nanah yang mendidih. Dan di neraka kita tidak akan melihat keindahan cahaya atau langit. Karena kalau di surga kita itu diberikan suatu cahaya yang indah. Itulah itulah sanksi bagi orang yang memilih menjadi orang yang kafir dan tidak mengikuti ayat-ayat Allah, yaitu dari golongan kiri. Ini saja yang bisa saya bacakan. Alhamdulillah surat Al-Balad sudah selesai. Kita lanjutkan kembali minggu depan insya Allah. Kalau Allah memberikan umur panjang, marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.